Halo Sobat Ladang, kali ini kita akan bahas superfood lokal. Ada yang tahu nggak sih superfood lokal kita? Yap, sorghum. Tanaman pangan ini digadang-gadang jadi pengganti gandum dan beras loh. Sorghum ini merupakan superfood masa depan yang zero waste dan bernilai ekonomi tinggi. Yuk kita kupas tuntas dari fakta sorghum sebagai superfood, zero waste, cara tanamnya, dan bagaimana cara mengolahnya agar bernilai tambah tinggi. Let's go! Tanaman serealia ini berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sorghum memiliki banyak nama lokal di berbagai daerah seperti cantel di Jawa, tela di Flores, dan batar di Makassar. Sorghum ini telah menjadi pangan pengganti beras pada tahun 1970-an loh. Sorghum telah menjadi makanan pokok di berbagai kerajaan Nusantara sejak abad ke-5. Bukti arkeologi dan prasasti kuno, salah satunya di relief Candi Borobudur, menunjukkan bahwa sorghum dibudidayakan dan diolah menjadi berbagai hidangan lezat untuk jamuan para raja dan bangsawan. Coba kita lihat kenyataan sekarang. Hampir semua makanan olahan seperti mie instan, roti, jajanan lainnya berbahan baku utama dari tepung terigu. Masalahnya, gandum nggak bisa tumbuh di Indonesia. Jadi, kita 100% impor dari negara lain. Konflik Rusia-Ukraina yang nggak kunjung reda bikin pasokan gandum dunia tersendat. Harganya naik, tentunya Indonesia kena imbasnya. Nah, disinilah sorghum muncul sebagai solusi. Dengan kata lain, sorghum bisa jadi alternatif nyata untuk mengurangi ketergantungan kita pada gandum impor. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai keunikan dari sorghum, yaitu zero waste. Hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Biji sorghum bisa dimasak menjadi nasi. Biji sorghum juga bisa diolah menjadi tepung. Kemudian, tepung ini bisa diolah menjadi mie instan, roti, dan kue-kue lainnya. Bahkan, bijinya juga bisa menjadi popcorn sehat. Batang dari sorghum sendiri mengandung nira manis yang bisa menjadi bahan gula alami. Bahkan, sudah ada pengolahan menjadi kecap. Terus, daun dan ampasnya bisa jadi pakan ternak berkualitas. Bahkan, kombinasi biomasa sorghum dan molase bisa dibuat genteng komposit yang ringan, kuat, dan tahan gempa. Artinya, dari ujung akar sampai biji, tidak ada yang terbuang. Bayangin, satu tanaman bisa memenuhi kebutuhan pangan, pakan, energi, bahkan bahan bangunan. That's why sorghum disebut tanaman zero waste. Selain multifungsi atau zero waste, sorghum juga termasuk superfood. Kandungan seratnya tinggi, cocok buat yang lagi diet atau menjaga gula darah. Antioksidannya juga ampuh melawan radikal bebas dan kanker. Sorghum ini juga termasuk panganan yang bebas gluten. Jadi aman nih buat penderita alergi gluten. Plus kaya vitamin dan mineral yang penting untuk tumbuh kembang anak. Bahkan penelitian menunjukkan konsumsi sorghum bisa membantu mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Terus gimana cara nanamnya? Tenang, caranya nggak ribet. Sorghum bisa ditanam di lahan kering maupun lahan marginal. Umurnya sekitar 3-4 bulan per panen. Dan hebatnya bisa panen 3-5 kali dari tanaman yang sama. Perawatannya juga relatif mudah karena tidak terlalu butuh pupuk kimia dan jarang diserang hama. Artinya, petani nggak perlu modal besar untuk memulai. Cocok banget nih buat petani muda yang pengen coba inovasi baru. Nah, ini dia salah satu minuman olahan dari produk brown sugar sorghum. Jadi, kesimpulannya, sorghum adalah tanaman zero waste, superfood bergizi, mudah ditanam, mudah diolah, dan punya peluang yang besar untuk dikembangkan.
Inilah saatnya kita bangkitkan lagi sorghum, bukan hanya sebagai tanaman masa lalu, tapi sebagai pangan masa depan. Yuk mulai konsumsi, atau mulai budidaya, dan mulai promosikan sorghum.